Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali ya. Akhirnya untuk pertemuan hari ini kita bakal belajar tentang platform apa aja yang digunakan buat kita mengasah ya, mengasah bahasa Inggris kita secara gratis dan juga bakal efektif buat kita gitu. Karena saya juga udah merasakannya sendiri, makanya saya pengen berbagi sama kalian gitu. Kira-kira platformnya apa aja sih? Nah, kita mulai dari sekarang. Yang pertama, kenapa harus bisa bahasa Inggris? Nah, kenapa harus bisa bahasa Inggris? Pertama ya, karena bahasa Inggris itu adalah bahasa internasional ya pasti. Dan juga ini adalah syarat buat kita mengajukan beasiswa maupun kuliah ke luar negeri gitu. Yang pengen nanti punya niatan ya mungkin ya nanti kalau ada yang mau ke Cina, ke Jepang atau menggunakan beasiswa ke negara Eropa lainnya, jangan pernah eh, kalian putus mimpi. Masih bisa kok diasah sampai sekarang gitu. Dan yang kedua, pasti membuka akses ilmu. Kita yang punya keterbatasan dana, ya, pasti ada jalan keluar. Nah, solusinya apa? Bahasa, ya. Solusinya adalah bahasa. Salah satunya adalah bahasa Inggris. Ya, jadi bahasa pengantar. Meskipun di berbagai negara juga ada yang kuliahnya tidak menggunakan bahasa Inggris, ya, seperti kayak Cina, ataupun Jepang terkait dengan mata kuliah tertentu ya tapi paling enggak syarat utama dari pengajuan beasiswa itu harus terlaksana yaitu menggunakan TOEFL ataupun IELTS. Biasanya untuk di kawasan Asia kita masih diperbolehkan menggunakan TOEFL ITP ya. Tapi kalau untuk skala lebih luas itu yang diakui adalah IELTS dan TOEFL IBT ya. Kemudian di sini em, bahasa Inggris itu juga penting untuk komunikasi global kita, ya, entah itu dalam bersosial media maupun besok yang pengen traveling mungkin, ya, yang insya Allah yang mau ke luar negeri, ya, ataupun bekerja di luar. Nah, salah satu bahasa pengantarnya bisa menggunakan bahasa Inggris, maupun kalau misalnya kalian pengen kerja di remote ya dari rumah tapi punya channel di luar itu bisa menggunakan komunikasi bahasa Inggris gitu. Kunci utama bahasa Inggris itu ada di maaf, writing, speaking sama listening. Nah, di reading ini ya kalian itu nanti diminta untuk belajar tentang artikel, cerita maupun jurnal. Itu di TOEFL pasti ada yang ngebahas tentang itu, yang terkini ya. Biasanya membahas tentang fenomena alam ya ataupun juga peristiwa yang lagi happening ya, baik di seluruh negeri. Itu biasanya readingnya membahas tentang itu. Itu atau cerita sejarah. Biasanya di reading TOEFL ada ngebahas itu juga. Sejarah Amerika misalnya, ya seperti itu. Kemudian writing atau esai itu untuk TOEFL itu menulis itu tidak ada untuk TOEFL ITP ya. Tapi kalau IBT itu ada. Saya belum pernah tes TOEFL IBT, pernah ITP gitu. Jadi IELTS sama IBT itu ada writingnya, menulis. Menulisnya online. Jadi tes untuk IBT maupun IELTS ya, itu online, jadi ngetik. Kalau dulu paper base itu masih tulis tangan. Tapi kendalanya itu banyak banget, karena tulisan orang kan berbagai macam, punya jenis dan kriteria masing-masing. Ada yang sering dibaca, ada yang gampang dibaca. Nah, akhirnya sekarang nggak ada paper base untuk IELTS maupun IBT, jadi semuanya online. Ya, kalau ITP masih ada yang paper base. Jadi lebih lama hasilnya dibandingkan yang pakai komputer. Nah, kemudian speaking itu pasti berguna banget untuk dialog kita sehari-hari misalnya ataupun nanti eh, kerja, tes speaking juga dan yang terakhir ada listening. Listening ini
utamanya kamu bisa belajar dari video, podcast, maupun lagu. Ini juga diteskan di TOEFL. Nah, ini website ya, belajar bahasa Inggris gratis yang bisa kalian akses menggunakan mobile phone kalian. Ya, ini salah satunya. Saya paling senang pakai Duolingo ya, karena eh, dia basicnya games kan. Jadi kalau lagi bosen sama yang agak berat, misalnya website agak berat, entah itu grammar ataupun simulasi TOEFL, IELTS, itu saya sehari itu saya mending main dulu Duolingo gitu. Duolingo. Tapi kalau pas lagi pengen fokus, itu coba buka link British. Kemudian di sini ada linknya, Learning English British Council. Di sini ada grammar, audio, sama TOEFL-nya. Jadi ada 3 materi di British Council. Nah, ini kalian bisa langsung search di Google ya. Kemudian VOA. Nah, VOA ini sumbernya dari berita-berita di Amerika ya. Jadi basicnya pakai American accent. American accent ini lebih sering kita dengar gitu. Kemudian BBC itu pakai British accent. Jadi harus lebih hati-hati ketika kita mendengar pembelajaran dari video BBC maupun websitenya yang listeningnya ya terutama ya. Kalau reading itu kosakatanya yang perlu dicatat banyak banget karena berbeda dengan Amerika ya. Jadi BBC sama VOA ya itu punya karakteristik yang beda. Nah, yang exam English ini ya itu untuk simulasinya, website untuk simulasinya. Nanti bisa di search di Google. 5 website belajar bahasa Inggris gratis ini yang saya pakai ya. Kemudian channel YouTube saya juga pakai di sini. Dari Indonesia itu ada 2. Saya pakai Andrian Permadi. Nanti kalian bisa search di Google, maaf di YouTube, maaf. Di YouTube kalian search aja Andrian Permadi. Sama Naila Farhana, mungkin udah ada yang pernah dengar ya. 2 orang ini menurut saya YouTuber yang ngebantu saya banget buat naikin skor. Apalagi Pak Andrian, beliau dosen di UPI, kalau nggak salah sampai sekarang masih dosen. Beliau benar-benar nggak cuman ngasih latihan soal, tapi juga di situ ada pembahasan buat yang grammarnya juga gitu. Jadi asik banget kalau ke Pak Andrian saya masukin ke channel utama. Naila Farhana, di sini kita bisa belajar banyak tips dari Kak Naila. Itu luar biasa bahasa Inggrisnya dia. Jadi saya masukin ke poin kedua. Dan ketiga, ini dari luar, ini Lingua Marina. Di sini terkait dengan fokus utamanya speaking sama study abroad. Ya, speakingnya langsung dari orang luar. Jadi kelihatan aksennya mereka itu bisa dilihat dari YouTube Lingua Marina. Kemudian yang kalau kalian bosen dengan yang serius, saya suka nyisipin eh, ke hal yang lebih ceria gitu. Bahasannya ringan itu untuk anak-anak. Makanya saya kadang kalau bosen lihat yang serius, saya pakai bahasan yang YouTube untuk anak-anak gitu. Jadi efeknya tuh lebih menyenangkan gitu. Ini salah satunya ada Blippi. Blippi nanti di Google aja di YouTube ataupun di Google dulu lihat Blippi itu siapa sih gitu. Kalian cari aja informasi mengenai Blippi. Ya, dia channel buat anak-anak tapi langsung di lapangan. Jadi ngobrol sama orang, bahasanya nggak yang cepet, masih ringan gitu. Kalau kecepatan kan nanti bisa diatur tuh di YouTube-nya. Jadi lebih perlambat gitu. Kemudian untuk daily conversation, kalian bisa buka link dari Speak English with Vanessa. Nah, di sini daily conversation-nya menurut saya ini ngebantu banget buat kita tahu em, aplikasi kehidupan sehari-hari.
Kayak misalnya belanja atau lagi masak gitu-gitu. Jadi nggak bosen gitu lihat yang terkait sama pelajaran terus ya. Mungkin bisa lihat kehidupan di sana kayak gimana, conversationnya yang sederhana gitu dan ringan. Jadi menurut saya 5 channel YouTube ini ngebantu banget buat nge-upin TOEFL saya gitu waktu itu. Tips dan trik. Nah, ini tips dan trik. Pertama, kalau tips dan trik untuk meningkatkan skor TOEFL ya di sini. Yang pertama saya bahas buat ningkatin skor TOEFL. Karena nanti kalau kalian Bismillah ya, lanjut studi S1, dapat beasiswa mungkin ya, untuk lulus sarjana itu sendiri, kalian harus punya skor TOEFL di eh, akhir pendidikan kalian. Kalau dulu pas zaman saya itu skornya minimal 400. Jadi kalau udah 400, kamu udah bisa nanti lanjut ke proses berikutnya. Ya, yaitu lulusin sarjananya. Gitu. Tapi kalau belum 400, nanti ngulang lagi. Kalau ambil bahasa Inggris, waktu itu teman saya paling nggak skornya 450. Itu syarat untuk jadi sarjana. Ya, jadi untuk bahasa Inggris itu lebih tinggi lagi 450 minimal. Ya, jadi buat gambaran kalian juga ke depannya. Gitu. Yang pasti dari peningkatan skor TOEFL itu kita harus tahu, paham akan format soal TOEFL itu kayak gimana. Makanya tadi saya ngasih tuh website link gratisnya untuk belajar mengenai listening, reading, dan juga terkait dengan em, speaking ya. Karena itu nanti juga akan ngebantu kita. 4 poin ini ya, 4 poin ini. Website dan channel yang membahas soal dan jawaban, ya ini website ya, bukan em, kalau YouTube-nya cuma satu yang saya masukin di sini, websitenya ada 2, bukan cuma website dan channel YouTube aja yang menyediakan soal-soal latihan, tapi mereka juga ngebahasnya di situ, ya. Itu tadi contohnya Pak Adrian Permadi itu, menurut saya itu keren banget tips dan triknya beliau. Mungkin nanti bisa di YouTube dicari. Kemudian TOEFL Practice, Test Guide, kemudian Exam English TOEFL Practice. Ini cari di website Google Search-nya. Ya, di search exam TOEFL Practice-nya, kemudian yang YouTube-nya ada Adrian Permadi. Itu ngebantu banget saya ngerjain soal TOEFL. Kemudian trik belajar bahasa Inggris buat sehari-hari. Ini ada banyak banget yang bisa kita pelajari. Pertama dari hal kecil nih. Ubah HP jadi mode bahasa Inggris. Mungkin yang tadi bahasa Indonesia, pelan-pelan kita pakai mode Inggris gitu ya. Kemudian setelah itu coba pelan-pelan deh baca artikel ataupun cerita pendek atau novel ringan ya yang berbahasa Inggris ya. Kamu bisa akses online gratis juga di website ya, tapi nggak semua judul bisa kita akses dengan mudah ya. Hanya buku-buku tertentu kayak misalnya Little Prince ya, yang tahu buku itu banyak banget yang udah menyediakan gratisnya dan masih banyak judul buku lainnya. Saya paling suka buku yang ada gambarnya, jadi itu yang bikin saya tertarik. Itu contohnya Naila Ali ya, itu adalah salah satu tokoh penulis bahasa Inggris di Indonesia dan juga pinter sama terkait ilustrasinya. Jadi beliau itu ilustrator dan juga penulis buku berbahasa Inggris. Jadi saya suka banget sama buku-bukunya Naila Ali. Kemudian latihan listening setiap hari pakai video YouTube atau podcast. Jadi usahakan misalnya ya 1 hari maksimal deh 5 menit dulu, mulai 5 menit dulu atau 3 menit deh kalau udah bosen 3 menit dulu, nanti pelan-pelan 5 menit, pelan-pelan hari berikutnya 10 menit, nah nanti meningkat lagi 15 menit, tiba-tiba nanti bisa setengah jam tahan sama dengerin podcast yang mungkin bikin ngantuk ya. Tapi yakin deh dengan kalian sering ngedengerin video di YouTube ataupun podcast yang tadi saya kasih ya, itu kayak link-link channel YouTube itu, kayak misalnya kalian ngedengerin
Blippi ataupun dari Vanessa. Nah, itu bakal ngebantu kita kok naikin bahasa kita, nambah kosakata, dan juga naikin tingkat TOEFL kita nanti. Ya, dicatat bahasa ataupun kata yang sulit. Ya, jadi dengerin lagu itu juga bisa, ya, sambil dilihat liriknya, dicatat kosakata yang sulit. Nah, dan kalau perlu kalian praktekin kalimatnya. Misalnya ada kalimat yang sulit apa, coba dilafalin pelan-pelan, praktekin di depan kaca atau di depan teman kalian nih. Udah benar belum ya lafalnya ya, gitu. Kalau pakai British harusnya gimana nih? Contohnya R-nya nggak dibaca gitu. Kalau Amerika harus terlihat jelas gitu. Jadi ada bedanya British sama Amerika, bisa ngebedain gitu. Kalau mau juga bikin diary pakai bahasa Inggris gitu. Tapi kalau diary ini menurut kalian berat, ya tulis dulu lah pelan-pelan 2 baris. Oke, hari ini saya ngapain gitu. Bikin cerita kayak gitu di buku simple aja, nggak apa-apa. Atau punya buku diary khusus nggak apa-apa. Ditulis coba pelan pakai bahasa Inggris mau. Dan tadi yang sudah saya sampaikan, tulis kata-kata baru. Kalau perlu pakai buku sendiri nih, buku kosakata baru gitu. Misalnya, saya juga kayak gitu. Saya pakai buku tulis biasa. Kalau kosakata kebetulan pakai buku tulis biasa. Kemudian itu saya bagi 2, pakai penggaris. Tengah-tengah itu saya garis gitu. Jadi menghemat kanan kiri itu bisa untuk bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Inggris sama bahasa Indonesia lagi. Jadi dapat 2 kolom tuh. Tuh, jadi bisa menghemat dan tahu-tahu bukunya mau habis itu berisi kosakata semua. Tapi ingat, jangan cuma nulis, tapi coba dibaca ulang lagi biar nggak lupa bahasa Inggrisnya dan artinya. Ingat, ketika kita belajar bahasa Inggris, kalau bisa jangan diartikan satu persatu karena nanti pasti artinya bakal beda. Ya, jadi coba pahami situasinya, kemudian kalimatnya itu apa, nanti pasti kalian tahu artinya. Ini website dan link simulasi. Jadi untuk simulasi tes TOEFL kalian gimana sih simulasi tes TOEFL gitu? Kalian bisa coba buka web dari ETS ya, ETS TOEFL Practice. Ini saya udah salin linknya. Kemudian tes guide juga, exam English. Nah, ini ada 3 website dan link simulasi TOEFL gratis biar kalian tahu atmosfer dari soal-soal TOEFL itu kayak gimana. Terus berikutnya, gunakan semua yang gratis, belajar sedikit tapi konsisten, kemudian gabungkan belajar dan hiburan. Jadi biar nggak tertekan, kamu enjoy, menikmati semua proses yang sedang kamu lakukan. Ya, jangan semata-mata, ingat ya, jangan semata-mata untuk mencapai tujuan karena ada ujian, seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, tapi niatkan untuk ibadah, ya, sehingga ilmu yang kita dapatkan itu benar-benar bisa masuk, ya. Tuh. Itu saja dari saya, ya. Jangan takut salah dalam belajar bahasa, karena setiap kata yang kamu pelajari adalah langkah mendekati impianmu, ya. Jadi semoga nanti ke depannya teman-teman, ya, saya harap bisa belajar lagi mengenai pentingnya bahasa, ya, terutama bahasa Inggris untuk menambah nilai lebih diri kalian ke depannya dalam bertarung di dunia kerja maupun bermasyarakat gitu. Itu aja pertemuan hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.